Shalom, Shalom jemaat dari GP Haleluya Palur, jemaat Tuhan dari GP Haleluya Palur, juga para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Kita dari jemaat GP Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, serta Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan, sebentar jemaat-Mu akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Tuhan pimpin kami satu persatu jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa mengadakan ibadah online secara baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Sakaria yang akan membawakan bagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bersatukan dengan bahasa yang sama, sehingga kami jemaat-Mu dan para pendengar yang lainnya juga dapat mendengar dan mengerti serta melakukan apa yang menjadi penguangan firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa Tuhan kami. Kami juga berdoa bagi hari kelahiran-Mu pada tanggal 17 Desember yang akan diadakan di gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau pimpin jemaat-jemaat-Mu, dan Engkau pimpin kami agar menyiapkan prasarana yang untuk ulang tahun Natal. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin kami ke jalan yang benar. Semua ini kami akan dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini pengambilan gambar berada di Kopi Klatak, daerah Karangpandan. Tempatnya nyaman, kopinya enak, dan makanan-makanan yang disajikan luar biasa. Nah, Selasa lalu kita telah belajar tentang surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Surat ini dibuat oleh Rasul Paulus. Dan mengapa surat ini dibuat? Karena Kolose pada saat itu terjangkit dengan pelajaran-pelajaran sesat. Rasul Paulus tidak kepingin orang-orang Kristen yang ada di sana katut atau ikut tercemar dengan pelajaran sesat. Nah, hari ini Rasul Paulus ingin memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana mengatasi ketidaknyamanan hidup. Mengatasi ketidaknyamanan hidup. Minggu lalu kita telah belajar surat Kolose itu dibuat oleh Rasul Paulus di saat Rasul Paulus dalam penjara. Di dalam penjara, Bapak Ibu. Orang yang dipenjara pada waktu itu tidak seperti penjara zaman sekarang. Orang yang dipenjara pada waktu itu diikat kaki dan tangannya dengan rantai yang berat. Bagaimana dapat nulis kalau rantainya berat? Tetapi oleh kemurahan Allah, Rasul Paulus dibantu oleh Timotius dapat menulis surat kepada Kolose. Nah, Rasul Paulus hidup dalam penderitaan, dalam penjara. Dia menderita, dia tidak bebas, dia mengalami berbagai macam tekanan. Tetapi bagaimana Rasul Paulus dapat menikmati atau mengalahkan ketidaknyamanan hidup ini? Mari kita baca Kolose 4 ayat 18. Kolose 4 ayat 18. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia
menyertai kamu. Rasul Paulus tidak menggerutu. Rasul Paulus tidak mendesah. Rasul Paulus tidak curhat kepada orang-orang Kolose. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa salam ini untuk kamu. Dan kasih karunia juga menyertai kamu. Artinya Rasul Paulus memiliki kasih karunia yang limpah. Ini yang membuat keadaan tidak nyaman ini dapat dihadapi. Bukan dengan ketidaknyamanan. Tetapi ketidaknyamanan ini dihadapi dengan kekuatan dari kasih karunia Allah. Bagaimana mengatasi ketidaknyamanan hidup itu? Yang pertama, mengucap syukur. Kolose 1 ayat 3. Mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Mengucap syukur. Satu pelajaran dasar. Satu pelajaran yang harus bisa kita lakukan. Mengucap syukur dalam segala perkara. Dan Rasul Paulus di tengah penjara, tadi saya katakan tidak menggerutu, tidak curhat yang aneh-aneh, tetapi dia mengucap syukur kepada Allah yang masih memberi hidup, yang masih memberi kekuatan, yang masih memberikan berkat yang luar biasa, yang ditularkan melalui surat kepada Kolose. Nah, jadi ini bukan asal ngomong, ya, ini bukan asal bunyi, tetapi benar-benar dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus punya iman yang hidup. Iman yang hidup ini iman yang tumbuh. Iman yang hidup ini iman yang fokus kepada Yesus Kristus. Yang mampu mengalahkan segala masalah-masalah hidup. Maka tidak heran kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Tuhan kita. Kepemilikan Yesus yakin dia punyai. Dia tidak hanya punya di luar sana, tetapi Yesus ada di dalam hatinya. Dan Yesus yang ada di dalam hatinya itu terus memberikan kekuatan. Sehingga Rasul Paulus dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena beban yang ada itu. Nah, beban yang ada ini mengubah segalanya. Kalau Bapak Ibu melihat telur yang rapuh. Telur yang rapuh itu akan menjadi kuat. Kalau telur itu direbus. Dipanaskan dalam air dengan derajat tertentu. Lalu kita ambil, kulitnya sudah keras. Kalau kita kuliti, isinya pun juga sudah keras. Artinya apa? Di dalam pemanasan ini, di dalam belenggu, di dalam kesulitan hidup, di dalam ketidaknyamanan ini, mampu tidak kita menganggap kerapuan kita yang seperti telur itu dipanaskan dengan berbagai macam masalah, justru jadi kuat. Berbeda. Nah, ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Yang ditularkan kepada kita, yang diajarkan. Ini loh aku ngalami. Bukan aku tidak ngalami. Aneh. Harusnya orang-orang Kolose yang mengatakan, wah kasihan ya Rasul Paulus. Pak Paulus, kuatkan imanmu ya. Pak Paulus, sabar ya. Enggak.
justru Paulus yang ada di dalam penjara ini memberi pelajaran kepada orang-orang yang ada di Kolose. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa menerima hal ini? Bahwa ternyata mengucap syukur memiliki arti yang luar biasa dalam hidup. Walaupun kehidupan kita didera dengan berbagai macam kesulitan hidup. Berbagai macam ketidaknyamanan dalam hidup. Dengan mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana menghalangi, bagaimana mengalahkan ketidaknyamanan hidup. Dengan berdoa, bahkan doa syafaat, bukan doa untuk dirinya sendiri. Ini Rasul Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Berapa jumlahnya tidak tahu. Tetapi dia berdoa supaya kasih karunia Allah melimpah untuk jemaat. Dan doa syafaat ini membawa dampak yang luar biasa bagi yang didoakan dan bagi Rasul Paulus yang dalam keadaan tertawan. Doa yang disertai iman merupakan senjata yang sangat hebat, merupakan senjata yang sangat kuat. Yakobus 5 ayat 15. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bayangkan, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia punya doa yang sungguh-sungguh, doa dengan iman. Bahwa dia punya Allah yang mendengar apa yang diminta. Bahwa dia punya Allah memberikan apa yang diminta. Satu keyakinan yang luar biasa. Sampai manusia dapat menghentikan hujan 3,5 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Elia manusia biasa. Maka kita pun manusia biasa. Rasul Paulus pun manusia biasa. Dari ayat ini Rasul Paulus berdoa syafaat. Akibatnya apa? Kolose dikuatkan. Rasul Paulus penuh senyum, muka gembira. Sehingga dalam Filipi pasal yang keempat dia mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bukan perintah, tetapi Rasul Paulus sendiri bersukacita. Sehingga bukan omong doang, tetapi dia praktek. Dia praktek doa dengan iman, akibatnya dirinya dikuatkan oleh Tuhan. Bagaimana mengatasi berbagai macam ketidaknyamanan hidup. Berdoa dan doa syafaat. Bapak Ibu dapat latihan doa syafaat. Siapa? Ya dari kita mendoakan istri, dari kita mendoakan anak, dari saya mendoakan jemaat. Berapa banyak jemaat? Ya 10. Seharian berdoa tidak habis. Kalau kita mau bersyafaat, yang didoakan akan menikmati apa hasil doa itu. Dan yang mendoakan akan diberi kekuatan dalam menghadapi ketidaknyamanan hidup. Lalu yang ketiga, membuat hati sukacita. Bagaimana caranya? Mendengar berita-berita yang positif. Jangan mendengar berita-berita negatif. Berita itu selalu berseliweran. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif, ya kita masukkan dalam hati kita. Biar dicerna di pikiran kita. Kalau negatif, jangan didengar Bapak Ibu. Ya, jangan didengar. Bahkan mungkin sehari itu berita negatifnya ratusan. Berita positifnya hanya 2. Ya 2 itu aja yang kita nikmati. Ya 2 itu aja yang kita akan masukkan dalam hati kita. Berita positif yang bagaimana? Kolose 1 ayat yang keempat.
Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Rasul Paulus mendengar, ya. Jadi berita itu tidak melihat, tapi berita itu mendengar. Apa yang didengar? Jemaat yang ada di Kolose itu menggunakan imannya, memiliki iman yang hidup, ya. Jadi mendengar pertumbuhan iman yang ada di jemaat Kolose itu, Rasul Paulus hatinya senang. Hati yang senang ini mengusir ketidaknyamanan hidup. Tetapi kalau berita yang tidak baik akan menambah beban di dalam ketidaknyamanan ini. Justru bebannya makin berat. Tetapi karena Paulus mendengar berita Kolose menggunakan imannya, maka ada satu kepuasan, ada satu sukacita yang menjadi obat ketidaknyamanan di dalam kehidupan Paulus. Dan yang kedua, mendengar hidup orang-orang Kolose itu menerapkan kasih kepada semua orang. Kasihnya sudah menjadi dasar dalam hidup keseharian mereka. Kasihnya itu sudah menjadikan satu kebiasaan yang luar biasa. Mengasihi teman-teman mereka, mengasihi sesama hidup mereka, bahkan mengasihi musuh-musuh mereka. Baru mendengar bahwa mereka itu menerapkan kasih dalam hidupnya, jelas hati Paulus penuh dengan sukacita. Dan sukacita karena mendengar sesuatu yang positif ini akan memberikan kekuatan dalam menghadapi ketidaknyamanan hidup. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara mengatasi ketidaknyamanan hidup itu? Yang pertama, hiduplah penuh dengan ucapan syukur. Bahkan ucapan syukur tidak boleh kalah dengan keadaan yang nyata dalam hidup kita. Sehingga orang lain menganggap kita aneh. Seperti itu masih mengucap syukur. Ya, karena aku punya kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupanku. Orang lain tidak melihat, tetapi kita melihat Allah mengasihi kita. Yang kedua, bagaimana menyikapi, bagaimana mengatasi, bagaimana mengalahkan ketidaknyamanan hidup. Berdoa. Lebih-lebih doa syafaat. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami ketidaknyamanan, tunduk kepala, berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan ada di tengah-tengah aku, supaya Tuhan mendengar doaku, bahkan aku berdoa untuk teman-temanku yang lain. Dan yang ketiga, jangan mencari berita-berita negatif, tetapi carilah berita-berita positif, sehingga berita positif itu akan menguatkan hati kita. Bagaimana cara mengatasi ketidaknyamanan hidup? Mengucap syukur, berdoa, dan tidak mencari berita negatif. Rumus ini yang diterapkan oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Dia penuh sukacita. Dia hidup mengatasi segalanya. Bahkan segala perkara dapat kutanggung karena aku punya Yesus. Dan rumus ini juga ditawarkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Adakah ketidaknyamanan dalam hidupmu? Ada 3 kunci yang harus kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang mengajar kepada kami untuk mengatasi ketidaknyamanan dalam hidup.
Melalui pelajaran Paulus, Engkau membuka mata kami, Engkau membuka telinga rohani kami, bahwa Allah memberikan pertolongan, sehingga Rasul Paulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, supaya kami pun dapat memiliki kekuatan menghadapi ketidaknyamanan hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur akan merayakan Natal pada tanggal 17 Desember jam 6 sore. Berita sukacita, berita damai sejahtera akan kita nikmati dalam bentuk acara Natal ini. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang. Jam 6 sore kita akan bersukacita bersama. Lalu jadwal dari GBIS Haleluya Palur, karena sudah ada ibadah onsite-nya. Minggu jam 7 pagi ada sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya atau ibadah umum. Dan setiap Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Lalu tiap hari jam 6 sore. Lalu hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang GBIS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah jam 6:30 sore. Sedangkan Permata itu jam 6 sore. Hanya dalam bulan Desember ini Permata off. Permata ditiadakan sementara karena Permata akan mengadakan berbagai macam latihan, lalu pengurus-pengurus Permata berbagai macam aktivitas untuk Natal, sehingga bulan Desember ini ditiadakan terlebih dahulu. Lalu hari Sabtu ada ibadah Youth Revive Generation. Dan Revive Generation ini adalah ibadah kaum muda dengan segudang aktivitasnya, dengan segudang kreativitasnya. Maka ketinggalan zaman kalau Bapak Ibu punya anak muda tidak dikirim ke Youth Revive Generation ini. Mereka dididik dalam berorganisasi, mereka dididik untuk mengenal Tuhan, mereka dididik untuk menikmati segala berkat Tuhan. Kirimkan anak-anak Bapak Ibu yang sudah berusia youth, ya, SMP, SMA, masuk dalam youth, dan SMP, SMA juga masuk sekolah minggu. Ada ibadah sekolah minggu mulai dari TK sampai dengan SMA. Dididik untuk melayani Tuhan. Saya rasa pengumuman cukup itu, tambah satu, ada ibadah online. Dan ibadah online ini disajikan untuk jemaat-jemaat yang jauh, untuk teman-teman kita yang jauh. Bapak Ibu yang ikut Bapak Ibu yang ikut ibadah online, tolong di-like, tolong dikomentari, dan di-share. Minimal 5 orang, sehingga Bapak Ibu menjadi pekabar-pekabar Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa cukup itu pengumuman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Dari presiden sampai RT RW, berkati beliau untuk menaikkan tugas-tugasnya hari ini. Pimpin berkati dengan hikmat-Mu, dengan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI Polri yang mengamankan negara kami. Tuhan pimpin berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah ibadah online ini kami berdoa.
untuk Natal tanggal 17 Tuhan. Hanya roh Tuhan bekerja. Cuaca bagus, jemaatmu pun kau undang berdatangan dari berbagai tempat untuk menikmati sukacita Natal. Dan akan menikmati berkat-berkat Natal. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang lain. Tuhan juga hadir dan menyertai serta memberkati. Terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah hari ini. Namun sebelum kami pulang, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kakinya lemah dan kadang-kadang sesek. Ibu Mintarse pasca operasi ususnya, berikan keberanian untuk beribadah bersama dengan kami. Ibu Wagini yang masih terbaring sakit, berikan kekuatan sehingga Natal dapat datang. Dan kami berdoa untuk Ibu Arin yang pennya sudah dicabut, mestinya sudah sembuh sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Tris yang gagal ginjal, berkati Tuhan sehingga Pak Tris dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa untuk Pak Isa yang karena usia kelemahan ada di tengah-tengah hidupnya. Tapi kami percaya Kau hadir, Kau kuatkan dia. Maka di dalam nama Yesus Kristus mereka dijamah dan disembuhkan. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah saudara kami Lili, Kau telah jamah Ibu Bambang. Mereka siap untuk mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau akan kirimkan berkat-berkat-Mu. Karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat Allah yang limpah yang saat ini dikirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, dan berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.